Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naufar Rifki Fairuz Zamili, NIM 22003-02133, kelas 2B1. Saya mahasiswa semester 4 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional, program studi S1 Manajemen Perhotelan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 3 buku tugas saya di mata kuliah Kewirausahaan 1. Judul yang pertama adalah Rekaman Mengidentifikasi Peluang dan Pengembangan Ide-ide dalam Wirausaha. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan area fungsi bisnis. Di sini area fungsi bisnis saya adalah di bidang kuliner, yaitu dimsum. Buku ini dibuat pada tanggal 29 Maret 2022 dan nama pelaksananya yaitu saya sendiri, Naufal Rifki Fairuz Zamili. Selanjutnya ada langkah-langkah, kriteria, dan rekaman hasil. Nomor 1, di langkah-langkah ada identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Di kriteria nomor 1.1 ada tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Nah, di sini saya rekaman hasilnya ada ide-ide tipe bisnis dapat mencakupi, yaitu memberikan kenyamanan dan memberikan manfaat kesehatan. Selanjutnya di 1.2 ada konsepsi peluang dan aspek esensial dan prinsip-prinsip peluang. Diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Nah, di sini konsep peluangnya merupakan suatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni saya mengutamakan itu keunggulan. Dan selanjutnya ada aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi yaitu atraktif. Selanjutnya nomor 2, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 2.1-nya yaitu tren diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis atau ide-ide baru. Tren lingkungan strategis. Saya memilih kekuatan ekonomi, yaitu tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Selanjutnya ada 2.2, yaitu masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalahnya di sini yaitu sarana dan prasarana. Kedua yaitu SDM-nya. Pada 2.3, kesenjangan. Suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa, saya memilih kesenjangan pasokan. Selanjutnya nomor 3, mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. 3.1-nya yaitu pengalaman industri sebelumnya. Diidentifikasi tim yang dimiliki. Pada pengalaman industri dapat memberikan keuntungan, saya memilih produktivitas dan memiliki jejaring yang lebih luas. Selanjutnya pada 3.2, faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Faktor kognitif dapat memberikan keuntungan. Ada 2 yaitu sensitif terhadap peluang dan kewaspadaan terhadap suatu masalah. Selanjutnya 3.3, jaringan sosial. Diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Nah, pada jaring sosial ini saya memilih 1 yaitu hubungan yang kuat. Selanjutnya 3.4, langkah-langkah kreativitas. Diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Nah, pada 3.4 ini di antara 5 pilihan saya memilih 3, yaitu persiapan, wawasan, dan evaluasi. Untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 4, membangun ide-ide bisnis. Dan 4.1-nya yaitu praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming saya memilih menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Dan aturan sesi brainstorming dapat mencakupi saya memilih tentang freewheeling, yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Selanjutnya 4.2 yaitu fokus grup. Dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Nah, di sini saya memilih pada kaidah-kaidah fokus grup yaitu membangun menghasilkan ide-ide. Selanjutnya 4.3, library and internet search dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Di sini saya
memilih 3 dari 6 pilihan, yaitu sosial media, networking, dan lainnya. Selanjutnya ada 4.4 yang terakhir pada buku 1 ini, ide-ide bisnis, produk atau jasa diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Nah, dari hasil pilihan saya sebelumnya, di sini saya rangkum beberapa penjelasan tentang pilihan-pilihan saya. Nomor satunya, dengan pelayanan yang baik dan kualitas produk terjamin dapat membuat pembeli merasa nyaman untuk repeat order kembali. Selanjutnya nomor 2-nya, dengan menggunakan bahan kualitas terbaik, fresh dan tanpa bahan pengawet, menjamin mutu dan kualitas yang dihasilkan mampu berdampak positif bagi tubuh. Nomor 3 yaitu, dengan pengemasan maupun tampilan produk yang menarik dapat menjadi daya tarik pembeli. Selanjutnya nomor 4 yaitu menentukan harga jual yang sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar tanpa mengurangi kualitas yang ada. Selanjutnya nomor 5, harga bahan baku pokok yang tidak stabil dapat mempengaruhi jumlah produk yang dihasilkan. Nomor 6 yaitu dengan jaringan dan pengalaman yang dimiliki saya percaya bahwa saya mampu bersaing dengan penjual yang lainnya. Dan nomor 7 yaitu dengan sensitivitas yang kuat mampu membuat dorongan untuk mencari peluang-peluang yang ada. Selanjutnya nomor 8, dengan mengutamakan kepuasan pembeli tanpa mengurangi kualitas yang diberikan akan membuat pembeli merasa puas dan bisa membantu ataupun memberikan rekomendasi terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir, nomor 9, diharapkan dengan adanya evaluasi dapat memperbaiki kesalahan atau bisa membuat lebih berkembang lagi. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk buku tugas 1 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas buku 2, kewirausahaan saya, yaitu tentang membangun usaha yang efektif. Nah, di sini ada junior bisnis fasilitator. Di sini konsep bisnis saya yaitu tentang di bidang kuliner, masih sama dengan buku tugas sebelumnya. Nah, di buku kedua ini sama, yaitu ada langkah-langkah, kriteria, dan rekaman hasil. Untuk langkah-langkahnya nomor 1 yaitu menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. 1.1 yaitu nama produk atau jasa. Diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Untuk rekaman hasilnya yaitu nama produknya adalah dimsum. 1.2 yaitu deskripsi produk atau jasa. Diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan dalam singkat, jelas, dan kata kuncinya. Deskripsi produk atau jasa saya yaitu dimsum yang berbahan baku ayam cincang dan udang cincang berdasarkan bumbu dan sayuran yang masih segar dan fresh tanpa bahan pengawet yang mampu disimpan selama 1 minggu dalam keadaan frozen. Selanjutnya 1.3 bentuk paket penjualan. Diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Yang di sampingnya yaitu berbentuk paket penjualannya saya memilih satuan, yaitu menjual dalam bentuk kemasan. Selanjutnya nomor 2, mengidentifikasi target pasar. 2.1 target penggunaan atau klien. Diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Pada target pengguna atau klien, saya memilih pemasaran massal, pemasaran yang bersistem franchise dan online agar mudah dijangkau oleh para customer. Selanjutnya 2.2 target lokasi pemasaran. Nah, pada target lokasi pemasaran saya masih di bidang distrik, yaitu lokasi pemasaran bersifat di daerah-daerah sekitar yang masih dijangkau, agar pengiriman tidak terlalu lama yang dapat menyebabkan rusaknya produk. Selanjutnya nomor 3 yaitu identifikasi alasan pengembangan produk. 3.1 kesenjangan produk atau jasa. Diidentifikasi berdasarkan hasil survei atau analisa. Di sini saya memilih 2 kesenjangan produk atau jasa pada pasokan dan akses. Yang pertama, pasokannya itu kesenjangan dari pasokan karena harga bahan baku yang terus naik, khususnya ayam dan udang yang membuat pasokan terganggu dan dapat mengurangi jumlah produk yang dihasilkan. Pada aksesnya, yaitu karena dimsum adalah jenis makanan yang harus frozen dan harus segera dimasukkan freezer agar produk tidak cepat rusak, jadi akses atau pengirimannya harus cepat. Selanjutnya di sini 3.2 yaitu tentang peluang pasar. Diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasarnya saya memilih pengembangan pasar, yaitu menjual produk baru di pasar yang sudah ada
Dengan pengembangan produk yang ada di pasaran, mampu menambah daya tarik pembeli dan menjadi pembeda antara produk yang sudah ada di pasar dengan yang saya pasarkan. Selanjutnya, nomor 4 yaitu mengembangkan fitur spesial. 4.1-nya yaitu tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaannya di sini saya memilih produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dapat dibeli oleh konsumen berulang-ulang kali. Selanjutnya pada 4.2 yaitu fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaannya. Fitur-fitur utamanya di sini saya memilih janji yaitu menjamin kepuasan dan kenyamanan pembeli. Selanjutnya yaitu pada 4.3 manfaat produk atau jasa diidentifikasi suatu pemangku kepentingan. Di sini manfaat produk atau jasanya yaitu saya memilih tentang manfaat kesehatan. Karena menggunakan bahan baku yang berkualitas, maka saya yakin akan memberikan manfaat kesehatan. Salah satunya yaitu tinggi protein karena menggunakan ayam dan udang yang fresh. Selanjutnya pada nomor 4.4 reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Di sini saya memilih area bisnis utama. Dengan adanya sistem franchise dan penjualan online dan dapat ditemukan di berbagai wilayah yang membuat customer dapat membeli kapanpun dan dimanapun dan sangat aman dikonsumsi oleh berbagai usia dan kalangan. Selanjutnya nomor 5, mengembangkan tim manajemen. 5.1 personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan. Di sini saya memilih sertifikat. Setiap franchise resmi yang bergabung akan mendapatkan sertifikat keaslian di setiap tempat jualan demi menjaga nama baik dan citra perusahaan. Dan saya juga memilih dengan pengakuan masyarakat. Dengan mengandalkan pengakuan masyarakat adalah kunci utama agar dapat menjadi daya tarik tersendiri dan tidak tertinggal oleh waktu. Untuk 5.2-nya yaitu kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi timnya yaitu saya memilih tentang level okupansi yaitu di bidang kuliner. Sekian untuk buku tugas 2 saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk buku tugas 3 saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas tentang buku 3 saya yaitu yang berjudul Membangun Usaha yang Efektif. Di sini di buku 3 ini berbeda ya. Untuk tabelnya di sini produk jasanya seperti sebelumnya yaitu kuliner. Kulinernya itu dimsum. Untuk menyusun konsep bisnisnya yaitu saya sendiri. Di sini untuk bentuk tabelnya berbeda dengan buku-buku tugas sebelumnya. Di sini ada analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa, dan 3 pilihan. Ada potensi rendah yaitu -1, potensi sedang di 0, dan potensi tingginya di 1. Dan untuk nilainya nanti dihasilkan dari jumlah yang dihasilkan atau yang di checklist dengan potensi-potensi yang saya pilih. Nah, untuk 1.1 yaitu tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Di bawahnya ada beberapa kolom, yaitu yang pertama yaitu mengambil keuntungan dari tren lingkungannya. Di sini saya memilih potensinya tinggi, yaitu berarti menambah 1 nilai. Yang keduanya menyelesaikan masalah. Saya juga memilih potensi tinggi, menambah 1 nilai kembali. Yang ketiganya mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Untuk itu saya memilih potensi tinggi yang menambah 1 nilai. Yang keempatnya ketepatan waktu masuk pasar. Di sini saya memilih potensi tinggi yang menambah nilai 1. Selanjutnya yaitu pada luas gagasan atau menambah nilai bagi pembeli atau penggunaan akhir. Di sini saya memilih potensi sedang yang nilainya 0. Selanjutnya sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia. Di sini saya juga memilihnya potensinya sedang. Selanjutnya sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka. Di sini saya memilih potensinya sedang juga. Nah, pada nomor 1 ini nilainya pada nomor 1 ini menghasilkan nilainya 4. Selanjutnya itu 1.2
permintaan produk atau jasa, disurvei langsung atau online. Yang pertama yaitu ada seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Di sini saya memilih potensinya tinggi. Selanjutnya, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan. Saya juga memilih potensi tinggi. Untuk di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, saya juga memilih potensi tinggi. Untuk pada 1.2 ini menghasilkan 3 nilai. Jika digabungkan dengan nilai 1.1 menghasilkan 7, lalu dibagi 2 yang akan menghasilkan nilai 3.5. Selanjutnya nomor 2, kelayakan target industri. 2.1-nya yaitu daya tarik industri. Di bawahnya ada jumlah kompetitor. Di sini saya memilih potensi sedikit atau potensi sedang yang nilainya 0. Selanjutnya tahap siklus hidup industri. Di sini saya memilih potensi tinggi yaitu fase tumbuh cepat. Selanjutnya tingkat pertumbuhan industri di bidang ini. Saya memilih pertumbuhan tinggi, potensinya tinggi. Selanjutnya pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan. Di sini saya memilih potensi tinggi yaitu harus memiliki. Selanjutnya yaitu margin operasi industri. Di sini saya memilih potensi sedang. Jika di total untuk nilai 2.1 yaitu 3. Selanjutnya 2.2-nya yaitu daya tarik, target pasar dan konsumen. Di bawahnya ada identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Di sini saya memilih potensi tinggi yaitu teridentifikasi. Selanjutnya, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya. Di sini saya memilih potensi tinggi yaitu dapat menciptakan. Selanjutnya, daya beli pelanggan. Di sini saya memilih potensi sedang. Selanjutnya, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru. Di sini saya memilih tinggi. Selanjutnya, potensi pertumbuhan target pasar. Di sini saya memilih sedang. Untuk nilai 2.2 yaitu saya menghasilkan 3 nilai. Hasil tersebut dijumlahkan dengan 2.1 yang totalnya 6 lalu dibagi 2 yang hasilnya akan mendapat 3. Selanjutnya nomor 3 yaitu analisa kelayakan organisasi. Pada 3.1 yaitu kecakupan atau prowess management. Di sini pada 3.1 ada pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Di sini saya memilih potensinya tinggi yaitu pengalaman. Kedua yaitu pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa yang diusulkan. Saya memilih potensi tinggi yaitu terampil. Selanjutnya yaitu sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Di sini saya memilih potensi tinggi yaitu luas. Lalu sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri-pendirinya. Saya memilih potensi tinggi yaitu kuat. Yang terakhir yaitu kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai atau menumbuhkan usaha baru. Di sini saya memilih potensi tinggi yaitu sangat mungkin. Untuk total pada 3.1 ini menghasilkan 5 poin. Selanjutnya saya membahas tentang 3.2 yaitu kecukupan sumber daya. Yang di bawahnya ada karyawan dengan kompetisi spesifik. Saya memilih potensi tinggi. Selanjutnya yaitu perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula. Saya memilih potensi tinggi. Dan pada 3.2 ini mendapatkan hasil 2 poin yang ditambah dengan 3.1 yang menghasilkan 7 poin lalu dibagi 2 yang menghasilkan 3.5 pada nomor 3 ini. Selanjutnya nomor 4 tentang kelayakan finansial. 4.1 ini total modal awal yang dibutuhkan. Di bawah 4.1 ini ada modal ekuitas, modal utang, dan modal khusus. Dan modal ekuitas saya memilih potensinya tinggi, dan modal utangnya saya memilih potensi rendah, dan modal khususnya saya memilih potensinya tinggi. Dan pada 4.1 ini saya menghasilkan 1 poin yang dihasilkan dari 1 ditambah min 1 ditambah 1 yang menghasilkan 1. Dan selanjutnya 4.2 yaitu kinerja keuangan bisnis sejenis, karakteristik ekonomi industri, profitabilitas dan resiko saat ini, dan nilai perusahaan. Pada karakteristik ekonomi industri saya memilih potensinya sedang.
dan profitabilitas dan risiko saat ini saya juga memilih sedang, dan nilai perusahaan saya memilih potensi tinggi. Dan 4.2 ini saya menghasilkan 1 poin. Dan selanjutnya pada 4.3 daya tarik finansial keseluruhan. Pada daya tarik finansial keseluruhan yaitu ada hasil keuangan historis, proyeksi pendapatan, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang ada. Pada hasil keuangan historis, di sini saya memilih potensi sedang. Pada proyeksi pendapatan, saya memilih potensi sedang, dan pada keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, saya memilih potensi tinggi. Dan untuk margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan, di sini saya memilih potensi tinggi, dan daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah ada, yaitu saya memilih potensi tinggi. Dan pada nilai 4.3 saya mendapatkan nilai 3. Selanjutnya pada nomor 5 yaitu potensi keseluruhannya. Dan pada nomor 4 ini berdasarkan dengan jumlah poin yang didapatkan dari 4.1, 4.2 dan 4.3, dan jumlahnya yaitu 5 poin dibagi 3, yaitu nomor 4 menghasilkan 1,6. Selanjutnya nomor 5 yang terakhir yaitu potensi keseluruhan. Di sini ada potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan bagian min 1 sampai 0 yaitu tidak layak. Selanjutnya 0 sampai 2 itu layak, di atas 2 itu sangat layak poinnya. Nah, pada bagian 1 kekuatan ide bisnis yang tadi saya sudah hitung, saya menghasilkan 3.5 yaitu potensinya sangat layak. Pada bagian 2 isu terkait industri pasar, saya menghasilkan 3 poin yaitu potensinya sangat layak. Pada bagian 3 kelayakan organisasi, 3.5 potensinya sangat layak. Dan untuk bagian 4 isu finansialnya, saya mendapatkan 1,6 yaitu potensinya layak. Dan pada bagian 1 untuk saran untuk meningkatkan potensinya yaitu harus segera terrealisasi dan diwujudkan desain produknya. Yang bagian 2 yaitu harus segera membentuk tim dan melihat peluang permintaan pasar. Yang ketiganya yaitu harus segera dibentuk organisasinya. Dan yang keempat yaitu masih harus ditinjau kembali aspek finansialnya. Untuk penilaian keseluruhannya, dari totalnya saya mendapatkan 11,6, yang dibagi 4 yang mendapatkan 2,9, yang disitu akan menghasilkan potensi sangat layak. Nah, untuk saran untuk meningkatkan potensinya, saya untuk segera ditindak lanjut ke tahap pengembangan bisnisnya. Dan untuk ringkasannya di sini ada kekuatan ide bisnis, isu pasar, dan kelayakan organisasi bisnis yang akan dibuat masuk dalam potensi yang sangat layak. Dalam industri kuliner ini, sangat bagus peluang untuk segera merealisasikan ide bisnis tersebut ke publik. Namun dalam isu finansial yang masuk dalam potensi layak harus segera ditinjau kembali agar bisa masuk ke dalam potensi sangat layak, agar bisnis yang dijalankan bisa masuk kategori aman dalam segala aspek. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk 3 buku tugas kewirausahaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.